Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang ada di seluruh Nusantara. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Oke, sahabat, jumpa lagi dengan channel @keluarga kami bahagia, yang mana hari ini seperti biasa saya akan masak di rumah mama ya gitu ya setiap paginya, karena sekalian aja ngantar anak si Jaidan sekolah gitu. Jadi untuk masak pagi saya usahakan selalu masak di rumah mama ya. Nah, jadi hari ini saya akan masak beberapa menu seperti sambal goreng kacang tanah dengan tempe, dan juga ada sambal goreng udang dan telur puyuh, dan ada sambal goreng ikan asin gitu ya, yang mana semuanya berbumbu dasar merah gitu ya ibu-ibu. Nah, jadi untuk hari ini nggak masak kuah gitu ya, kita masak yang oseng-oseng saja, karena kemarin-kemarin udah masak sayur berkuah. Jadi hari ini karena nggak ada bahannya atau pilihannya hanya ada ini untuk stok sayur di kulkas, ya udah kita masak yang ada aja ya, bahan yang ada aja maksudnya. Nah, jadi untuk kali ini, untuk yang satu ini maksudnya yang saya sedang goreng ini adalah saya akan pertama-tama masak sambal goreng tempe dulu dengan kacang tanah. Nah, ini saya udah goreng bumbu merahnya, dan udah saya campurin juga sama daun salam, lengkuas yang digeprek, sama serai yang digeprek ya. Kemudian pertama-tama saya akan masukin bumbunya kayak kaldu ayam, garam, penyedap, dan gula ya, sama nggak ketinggalan kecap manis juga ya, yang akan saya ratain dulu bumbunya. Setelah rata saya aduk-aduk, kemudian saya akan masukin si kacang tanah dan tempenya ya. Oke sahabat, beginilah menu saya hari ini. Semuanya pada oseng-oseng gitu ya, semoga nggak kolesterol sih ya ibu-ibu ya. Yang penting kita seimbang aja antara masak oseng-oseng dan yang berkuahnya ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala penyakit ya, amin. Oke, karena ini sambal gorengnya agak kering gitu, makanya saya tambahin aja air putih gitu ya, biar bumbunya nggak gumpal gitu ya ibu-ibu. Nah, ini setelah saya tambahkan kembali minyak kecap manis, jadi warnanya agak lebih cantik gitu ya, agak gelap gitu, agak cantik gitu ya. Sebelah juga saya sambil masak nasi ya, dengan cara ditanak gitu. Ada sih magic jar, magicom, hanya saja si mama menggunakannya untuk masak nasi merah ya. Jadi ini untuk kami dan abah menggunakan kompor aja untuk masak nasi putihnya ya ibu. Nah, setelah matang sambal goreng tempenya, ini saya lanjut aja dengan oseng udang telur puyuhnya ya ibu-ibu ya. Jadi bumbunya sama aja, bumbu dasar merah, dan kondimennya pun sama, ada cabai hijau dan tomat gitu ya. Saya ratain juga bumbunya, masukin terlebih dahulu, saya ratain aja, oseng-oseng, dan setelah itu saya baru akan masukin udang dan telur puyuhnya ya. Jadi beginilah kegiatan saya setiap pagi ya kan ibu-ibu ya. Setiap pagi saya masak di rumah mama, kemudian saya akan bagi menunya, sebagian untuk mama dan abah, sebagian lagi saya akan bawa pulang ya, daripada saya nongkrong aja di sekolahan, anak sekolah ya. Jadi mendingan saya pulang aja ke pasar dan masak ya di rumah mama. Kebetulan pasar sama sekolahan itu alhamdulillah dekat dengan rumah mama gitu ya. Nah, jadi saya masak aja gitu ya ceritanya. Oke, ini saya masukin aja udang dan telur puyuhnya, saya oseng-oseng gitu. Ini adalah request dari bapak ya, atau dari abah saya. Beliau sering sekali makan udang, sebegitu juga saya. Nah, di sebelah mama sedang masukin nasi ke dalam dandang ya.
Setelah itu saya cobain aja sambal gorengnya. Kalau udah pas rasanya, maka saya akan angkat aja ya ibu-ibu ya. Untuk bumbunya biasa aja sih ya, ada dasar aja, ada gula, ada garam, penyedap sama kaldu ayam ya. Sebenarnya masih ada gula merah, hanya saja saya kehabisan ya. Nah, untuk ini disambung lagi ya ibu-ibu ya dengan sambal goreng ikan asin ya. Tadi ke pasar waktu ngeliat ikan asin, kepengen aja makan ikan asinnya, yaudah saya beli aja. Kemudian saya goreng dahulu ikan asinnya, saya angkat, kemudian saya akan goreng bumbu ini. Bumbunya bawang merah, bawang putih aja saya rajang-rajang aja ya, dengan menggunakan kuali atau wajan yang sama. Nggak perlu dicuci karena bahan bumbu dasarnya sama aja ya, bumbu merah, jadi walaupun nggak dicuci nggak masalah sih ya, karena bumbunya sama aja. Ini saya gongseng terlebih dahulu cabai hijaunya dan yang lain-lainnya ya, seperti biasa saya selalu ratain dulu bumbunya. Setelah rasanya pas, kemudian saya akan masukin bahan yang akan saya masak ya. Nah, dan ini adalah ikan asin yang akan saya masak, dan tidak lupa juga selalu saya masukin air supaya bumbunya lebih meresap gitu ya ibu-ibu ya. Dan tadi juga saya ada beli ikan asin slice ya. Di sini kami menyebutnya ikan asin lais, yang ikannya itu adalah ikan air tawar berbentuk pipih dan kemudian dibelah perut ya, menjadikan gepeng gitu ya, terbelah dua. Lalu kemudian dikeringkan. Itu rasanya nikmat sekali ya ibu-ibu. Hanya saja yang saya sambal goreng ini bukan ikan asin lais, melainkan ikan asin tenggiri ya ibu-ibu ya, begitu ya. Dan di sini harganya cukup mahal. Kalau untuk ikan asin lais harganya 120.000 per kilogram, dan ikan asin tenggiri 1 kilogram itu 140.000 rupiah. Menyamakan harga daging sapi ya ibu-ibu, karena di sini harga daging sapi harganya 140.000 untuk Muara Teweh, Kalimantan Tengah, tempat saya ini ya. Gimana nih tempat ibu-ibu luar sana, berapakah harga daging? Boleh komen di bawah ya ibu-ibu ya, biar kita saling share, saling tahu berapa harga daging ataupun ikan asin di tempat kita masing-masing ya. Gunanya sih nggak ini ya, supaya kita silaturahmi aja ya ibu-ibu, menambah keseruan kita dalam video ini ya. Nah, jadi ini saya tambahkan tomat ya, supaya warnanya lebih menarik lagi, seperti itu ya. Kemudian saya oseng-oseng aja, dan kalau udah matang ya saya angkat aja ya kan ibu-ibu. Dan mohon maaf jangan salpok dengan keadaan kompornya seperti itu ya, karena saya masaknya cepat-cepat, pengen cepat selesai, keburu si Jaidan pulang sekolah. Maka untuk membersihkan kompor dan area lantai itu saya lakukan terakhiran ya ibu-ibu ya. Yang penting masakannya mateng aja dulu ya kan, semua-muanya. Kemudian saya akan terakhiran, saya baru akan bersihin si kompor dan si lantai yang nggak karu-karuan lagi bentuknya ya ibu-ibu. Dan itu untuk dinding belakang itu kan terpal ya, jadi sengaja aja saya gunakan stiker itu supaya nggak terlalu kelihatan ya. Itu kan terpal di belakang itu, jadi ngebersihinnya tuh agak susah. Jadi ketika minyak dan debu itu menyatu, jadinya kelihatan jelek banget ya. Jadi kapan-kapan saya akan coba bersihin untuk terpal di belakang itu. Sebenarnya di belakang terpal itu masih ada tembok ya, hanya saja temboknya itu agak miring, jadi ngeri aja dilihatnya. Jadinya dipasang terpal aja supaya temboknya nggak gitu kelihatan ya. Seperti itu ya ibu-ibu ceritanya ya. Dan ini saya cobain dulu dan rasanya udah pas, kemudian saya angkat aja.